Merawat DOC ayam atau anak ayam tanpa indukan dengan tingkat kematian 90%, bahkan mendekati 100%. Apakah itu bisa? Tentu saja bisa, asal tidak ada satu hal yang terjadi di kandang teman-teman. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Baik teman-teman dan sahabat semua, pada video kali ini kita akan kembali membahas seputar peternakan ayam kampung. Dan khusus hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara merawat DOC ayam tanpa indukan dari 0 hingga usia lepas masa pertumbuhan dengan resiko kematian yang sangat-sangat minim. Banyak dari sahabat kita yang menanyakan tentang hal ini. Hari ini kita akan jelaskan bagaimana cara merawat DOC ayam dari usia 1 hari sampai minimal usia 1,5 bulan dan tanpa indukan. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah melihat indukan ini menetaskan DOC ayam, maka kita harus mengangkat atau memindahkan DOC ayam ini setelah usia 1 hari di petarangan seperti ini ke dalam kandang pembesaran. Nah, di sini ada 2 versi. Silakan teman-teman ikuti mana yang kira-kira menurut teman-teman cocok. Versi pertama, kita akan memindahkan DOC ayam ini dari petarangan menuju ke kandang pembesaran tanpa indukan. Artinya mereka akan kita pelihara dari usia 1 hari hingga usia panen nanti betul-betul tanpa ikut serta indukan, teman-teman. Sedangkan untuk versi kedua, kita boleh memindahkan DOC ayam yang baru netas ini dari petarangan menuju kandang pembesaran bersama indukannya. Tetapi indukan ayam ini hanya bertahan hingga 1 minggu saja di dalam kandang. Untuk kemudian kita akan keluarkan supaya indukan ini nanti bisa cepat bergaul kembali dengan pejantan dan pada akhirnya bisa memproduksi telur kembali dengan cepat. Lantas kemudian bagaimana cara supaya DOC ayam yang kita pelihara atau yang kita besarkan ini tanpa indukan bisa tetap sehat ya, bahkan hingga usia panen. Yang pertama seharusnya yang kita lakukan adalah sebelum kita pindahkan DOC ayam ini menuju kandang pembesaran, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali adalah lampu. Fungsi lampu di sini selain untuk penerangan, lampu tersebut juga difungsikan untuk sebagai pengganti peran daripada indukan, yaitu memberikan rasa hangat pada DOC. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah tempat pakan beserta tempat minum. Buatlah tempat pakan sebagaimana atau seaman mungkin supaya nanti anak ayam ini bisa makan dengan nyaman di kandang pembesaran ini. Sudah menjadi kebiasaan anak ayam bahwa ketika mereka makan pasti kakinya juga ikut campur ya. Kalau bahasa Jawanya itu dia ngeker-eker ya teman-teman, yang bisa mengakibatkan borosnya pakan karena banyak yang terbuang ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal itu, kita buat tempat pakan yang aman. Jadi walaupun masih dieker-eker oleh anak ayam ini, masih tetap saja tidak terbuang atau masih tetap pada tempatnya, teman-teman. Nah, bagaimana supaya anak ayam ini senantiasa sehat? Nah, saya kasih kuncinya, teman-teman. Kuncinya untuk usia 1 hari hingga usia 1 bulan, pertahankan minum mereka ini menggunakan cucian air beras. Jika kapasitas teman-teman hanya sebatas 20 ataupun 30 ekor ya, atau bahkan 50 ekor, itu masih bisa kita atasi. Artinya masih bisa kita supply ya cucian air beras ini dari dapur kita maupun dari dapur tetangga. Tidak mungkin tidak dikasih ya sama tetangga. Kalau kita sudah minta ya untuk cucian air beras, jangan dibuang, lalu kemudian kita manfaatkan setiap hari, bahkan hingga usia 1 bulan. Itu kuncinya, teman-teman. Nah, apa yang terkandung dalam cucian air beras ini sehingga bisa menambah kekebalan tubuh daripada anak ayam?
Jadi teman-teman silahkan boleh pelajari atau boleh cek video kami sebelumnya karena sudah pernah saya terangkan. Karena kalau saya terangkan kembali di video ini nanti durasinya akan terlalu panjang ya teman-teman. Bahkan saya menganggap bahwa air cucian beras ini ya adalah sebagai pengganti daripada vaksin. Apa alasan saya? Alasan saya adalah fungsi vaksin untuk anak ayam adalah salah satunya untuk menambah kekebalan atau daya tahan tubuh dari ayam. Nah, sedangkan cucian air beras juga memiliki fungsi yang sama. Ya, berarti kalaupun kita tidak menggunakan suntik vaksin, kita sudah bisa menggantinya dengan cucian air beras. Selanjutnya, agar mereka tetap dalam keadaan sehat bahkan hingga panen tanpa adanya kematian, walaupun itu mungkin 1001 yang bisa, tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir angka kematian tersebut dengan langkah-langkah yang tepat, teman-teman. Dan langkah berikutnya adalah pemberian pakan yang disiplin. Teman-teman harus paham bahwa anak ayam usia 1-2 hari hingga usia 1 bulan itu betul-betul lagi membutuhkan pakan secara jumlah banyak, teman-teman. Jadi kalau dibilang masa-masa pertumbuhan itu terhitung dari usia 1 hari hingga usia 1,5 bulan sebetulnya. Itu menurut saya. Dan disinilah atau di usia-usia inilah kita sedikit mengeluarkan pakan lebih banyak ya teman-teman. Daripada ketika kita memelihara atau membesarkan yang usianya sudah dewasa. Jadi kalau boleh saya gambarkan sebagaimana kita manusia, jadi usia-usia anak-anak itu adalah usia-usia di mana mereka congok atau rakus makan ya untuk pertumbuhannya. Di sini juga sama ketika kita terapkan pada ayam ya. Jadi ayam usia 1 hari hingga usia 1 bulan itu berikan pakan secara totalitas teman-teman, secara full. Jangan sampai nanti kurang pakan. Itu akan berdampak ya pada pertumbuhannya jika memang selalu telat atau selalu kekurangan. Maka dari itu jangan sampai telat dan jangan sampai kekurangan. Untuk yang terakhir yang saya lakukan agar ayam senantiasa sehat bahkan dari usia 1 hari hingga usia panen adalah dengan cara memberikan jamu herbal setiap seminggu sekali. Ya, nah apa fungsi daripada jamu herbal yang kita berikan pada anak ayam ini? Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan ayam dan meningkatkan daya nafsu makan ayam. Jadi kalau nafsu makan ayam itu stabil, ya besar kemungkinan mereka akan sehat. Ya, nah ayam sakit itu berawal dari nafsu makan ayam yang berkurang. Maka dari itu memberikan jamu herbal senantiasa setiap minggu itu adalah wajib bagi saya. Dan alhamdulillah pada akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya adalah untuk peternak pemula seperti saya. Akhirnya saya dari Jadi Sultan TV Mondiri mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.